Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LZD Magelang. Kita kembali jumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu membuka Alkitab kita masing-masing. Yang ada di rumah dapat bersama-sama dengan saya untuk membaca firman Tuhan ini. Ayub pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya. Guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita hari ini, bagaimanakah dinyatakan seperti dalam perikop kemuliaan Allah atas alam semesta. Dan saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu kedahsyatan Allah. Kalau dalam pembacaan tadi berbicara tentang bagaimana ungkapan dari sahabat Ayub ketika dia menyampaikan kepada Ayub ya, bahwa kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan itu dapat dilihat dari hal-hal yang terjadi di dalam alam. Nah, gejala alam yang dahsyat dan menakutkan ini juga adalah merupakan bentuk nyata dari kebesaran dan kemuliaannya Tuhan. Kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan apapun juga, oleh kekuatan manusia atau oleh kekuatan siapapun juga yang ada di dunia ini. Nah, oleh sebab itu kalau kita belajar bagaimanakah kedahsyatan Allah yang dimanifestasikan melalui peristiwa-peristiwa alam ini, kita boleh melihat bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa itu dia berhak melakukan segala sesuatu yang dahsyat dan ajaib atas dunia ini, atas alam semesta ini. Oleh sebab itu bahwa melalui peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian alam yang kita juga boleh lihat, dan ini pun dituliskan di dalam kitab Ayub, keajaiban Tuhan, kedahsyatan dan kebesaran kekuasaannya Tuhan, itu juga kita bisa lihat lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam alam sekitar kita. Allah memakai alam untuk mengajar manusia bahwa tentang kedaulatan Allah atas kehidupan ini. Kedaulatan Allah yang penuh atas kehidupan yang ada di alam semesta ini, di seluruh kehidupan baik di langit maupun yang ada di muka bumi ini. Dan ini mengajarkan, memberikan sebuah pengalaman penting atau pengertian kepada manusia bahwa semua yang terjadi tidak bisa dikendalikan oleh manusia, tetapi semua yang terjadi atas alam sekitar ini itu atas penentuannya Tuhan, atas kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang ditunjukkan kepada kita yang bisa memperhatikan dan menyimaknya tentunya. Bukti tentang kedahsyatan Allah kalau kita membaca di dalam bacaan kita ayat 2 sampai 6 kemudian ayat 8 sampai ayat yang ke-12, bahwa bukti tentang kedahsyatan Allah itu yaitu kuasanya sanggup mengendalikan alam. Yesus pun kalau kita melihat belajar tentang peristiwa bagaimana Yesus ketika ada di atas muka bumi ya, dalam Matius 8 ayat yang ke-27, pada waktu itu Yesus juga dengan kekuasaannya, kealahannya, dia menghardik angin ribut yang ada di Danau Galilea. Sehingga murid-muridnya waktu itu berkata, siapakah gerangan ini? Sehingga angin dan topan pun tunduk kepadanya. Di sini membuktikan Bapak Ibu bahwa alam semesta ini tetap ada di bawah kendalinya Allah. Ada di bawah kekuasaannya Tuhan. Jadi kedahsyatan Allah itu membuktikan bagaimanakah kuasanya dapat mengendalikan alam semesta ini.
Yang kedua, di ayat yang ke-7, bukti kedahsyatan Allah. Di ayat yang ke-7 di sana yaitu kuasa Tuhan atau kedahsyatan Tuhan itu mengendalikan hidup manusia. Sama dengan Tuhan mengendalikan alam ini, kita pun adalah sebagai manusia bagian dari ciptaan Allah. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia di dalam Kejadian, Tuhan membentuk, Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Itu sebabnya bahwa semua buatan Tuhan, semua ciptaan Tuhan ada di dalam kekuasaannya Tuhan, ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan Tuhan yang memiliki kendali, yang punya otoritas, kedaulatan atas hidup manusia, Tuhan pun memiliki kedaulatan untuk hidup manusia maupun matinya manusia. Hidup dan mati manusia ada di dalam genggaman tangan Tuhan, ada di dalam kendali kuasanya Tuhan. Itulah kedahsyatan Allah, itulah kemahakuasaannya Allah, bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang dapat melawan Tuhan, yang dapat membantah kehendak-kehendaknya Tuhan. Sebagaimana kita orang-orang yang percaya, kita tahu kita hidup sampai hari ini, kita tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mampu melawan kehendak dan apa yang direncanakan Allah atas kehidupan kita. Kedahsyatan kuasa Allah itu menjadi sebuah pengagungan, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Kalau kita tahu bahwa Allah yang berkuasa, punya daulat, ada di atas kekuasaannya, segala sesuatu ada di dalam genggaman tangan Tuhan, maka sebagai umat-umat Tuhan, sebagai manusia, apa yang bisa kita lakukan atas setiap perbuatan-perbuatan Allah yang maha dahsyat itu? Yang harus kita lakukan di ayat yang ke-24. Ya, ayat yang ke-24 yaitu kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Karena tidak sedikit pun yang bisa memberikan kehidupan kepada kita atau yang memberikan pengaruh, mengatur setiap perjalanan hidup kita selain daripada Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, saat kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah, kita ada di bawah naungan Tuhan, hidup karena kemahakuasaan Tuhan, kasih karunia anugerah Tuhan, maka kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai ciptaan yang dikasihi dan dibuat oleh Tuhan. Yang kedua, di ayat 22 dan ayat 23, bagaimanakah apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan ketika kita tahu bahwa Allah itu Allah yang dahsyat, maka kita mengagungkan kedahsyatannya Tuhan. Mengakui kebesaran Allah dengan cara kita memuji Dia, mengagungkan Dia, bersyukur atas semuanya yang Tuhan sudah beri, Tuhan sudah buat atas kehidupan kita. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya, Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Segala-galanya ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Itulah sebabnya kita yang tahu bahwa Dia punya kuasa, Dia yang memiliki kedahsyatan dan kekuasaan, kita harus mengagungkan Dia, memuliakan Dia dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kalau kita mengagungkan Dia, maka kita juga dalam 1 Samuel 2 ayat 30b, kita harus menghormati Dia, menghormati Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa itu. Karena apa? Bahwa hidup kita segalanya adalah pemberian Allah. Oleh karena itu, apa yang diberikan Allah atas kehidupan kita, maka kita dapat memberikan seluruh kehidupan kita. Apa yang sudah kita buat Bapak Ibu sebagai rasa syukur kita, rasa pengagungan atau rasa penghormatan kita kepada Allah? Sudahkah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Sudahkah kita mempersembahkan seperti yang disukai oleh Tuhan?
Di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 bagian B firman Tuhan dikatakan di sana, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang siapa yang tidak menghormati aku, maka aku akan memandang dia rendah, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau senantiasa menghargai Dia, menghormati Dia, dan kalau kita menghormati Tuhan, dikatakan Tuhan menghormati kita, dan bahkan Tuhan akan memandang kita dan akan mengangkat Dia. Bersyukur atas setiap firman Tuhan yang kita boleh dengar pada hari ini, dan kiranya firman ini boleh kembali mengingatkan, meneguhkan kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan atas kedahsyatannya yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan memberkati, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang selalu mempedulikan kami, memperhatikan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali mengajar kami untuk kami menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha tinggi, layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang, untuk mereka mencintai firman-Mu dan juga menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan, Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang keluarga GPDI LCAD doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam keluarga GPDI LCAD. Bagi Engkaulah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.